Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Hari ini kita merayakan hari Jumat Agung. Bacaan Injil yang diambil adalah dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Perikop ini menceritakan secara lengkap tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes yang mencakup 1. Penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yang kedua adalah Yesus di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas, yaitu dari Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Yang ketiga adalah Yesus di hadapan Pilatus, Yohanes 18 ayat 28 sampai 19 dan ayat 16a. Yang keempat adalah penyaliban dan wafat Yesus, yaitu dari Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Yang kelima, penusukan lambung Yesus dan pengorbanannya, Yohanes 19 ayat 31 sampai 42. Sebagai cuplikan ayat penting adalah sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. Saudaraku seiman dalam Kristus, Jumat Agung adalah hari suci dalam kalender liturgi Gereja Katolik dan juga dalam banyak tradisi Kristen lainnya yang diperingati setiap hari Jumat sebelum Paskah. Pada hari ini umat Katolik mengenang sengsara dan wafat Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Mengapa disebut agung? Kata agung digunakan karena peristiwa yang dikenang kematian Yesus bukanlah tragedi semata, melainkan tindakan kasih yang paling mulia dan besar. Melalui salib, Yesus menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas kepada umat manusia. Apa yang dilakukan pada Jumat Agung? Yang pertama adalah liturgi sengsara. Umat berkumpul untuk mengikuti ibadat khusus yang disebut liturgi Jumat Agung. Biasanya pada sore hari. Liturgi ini terdiri dari bacaan kitab suci, terutama kisah sengsara Yesus dari Yohanes 18 sampai 19. Yang kedua adalah penghormatan salib. Yang ketiga adalah komuni kudus tanpa misa, karena misa tidak dirayakan pada hari ini. Puasa dan pantang. Umat Katolik diajak untuk berpuasa, makan hanya 1 kali kenyang, dan berpantang, tidak makan daging, sebagai bentuk penyesalan dan solidaritas dengan penderitaan Yesus. Yang ketiga adalah suasana sunyi dan hikmat. Gereja dihias dengan sangat sederhana, tanpa bunga, tanpa musik, dan altar dibiarkan kosong. Lonceng tidak dibunyikan, dan tabernakel biasanya terbuka dan kosong, melambangkan wafat Kristus. Saudaraku seiman dalam Kristus, lalu apa makna Jumat Agung? Jumat Agung mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Salib yang dulu adalah lambang hukuman diubah oleh Yesus menjadi lambang kasih, pengampunan, dan kehidupan baru. Hari ini menjadi bagian panggilan bagi kita untuk bertobat, mengampuni, dan mengasihi seperti Kristus. Saudaraku seiman dalam Kristus, Injil Yohanes membawa kita menyaksikan peristiwa paling menyayat hati dalam sejarah. Yesus ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, dan wafat. Kisah ini dimulai dari Taman Getsemani. Yesus tahu apa yang terjadi. Ia tahu bahwa para serdadu akan datang, tapi ia tidak lari. Bahkan ketika para tentara menyebut namanya, Yesus dengan tenang menjawab, "Akulah dia." Kalimat itu sederhana tetapi penuh makna. Yesus mengambil alih semuanya. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak melawan.
Ia berdiri sebagai gembala sejati yang melindungi domba-dombanya. Lalu kita lihat bagaimana Yesus dibawa dari satu pengadilan ke pengadilan lain, dicaci, dihina, dipukul. Tapi Yesus tidak membalas, ia tetap diam, seperti anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Diamnya adalah wujud kasih-Nya. Ia tahu bahwa penderitaan itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Ketika akhirnya ia disalibkan, Yesus tidak menunjukkan kebencian, ia justru mengampuni. Bahkan dari atas salib ia berkata, "Sudah selesai," bukan karena ia menyerah, tapi karena tugasnya sudah tuntas. Ia telah memberikan segalanya, hidupnya, darahnya, bahkan nafas terakhirnya. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Lalu apa artinya bagi kita? Yesus tidak hanya mati untuk kita, ia mati karena cinta. Ia tidak mundur meskipun sakit, meskipun dikhianati, meskipun disalibkan. Cintanya melampaui logika manusia. Saat kita mengalami penderitaan, pengkhianatan, rasa takut atau duka, kita tahu bahwa Yesus pernah melalui semuanya lebih dulu. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa salib, tapi ia menemani kita untuk memikulnya. Saudara kasihan dalam Kristus, lalu ajakan kita hari ini adalah mari kita diam sejenak, rasakan cinta Yesus yang begitu besar. Tidak perlu banyak kata, cukup katakan dalam hati, terima kasih Yesus. Yang kedua adalah mari belajar dari salib. Salib adalah pelajaran tentang pengorbanan, kesetiaan, dan kasih tanpa syarat. Dalam keluarga, persahabatan, dan pekerjaan, mampukah kita mengasihi seperti Yesus? Yang ketiga, mari hidup dengan hati penuh syukur. Bukan karena semua mudah, tapi karena kita tahu kita dicintai oleh Dia yang memberi segalanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mengenang penderitaan-Mu. Kami terdiam, tersentuh, dan tersadar betapa besar kasih-Mu. Ajarlah kami untuk tidak egois, untuk berani mengampuni, dan untuk tetap setia mencintai meski itu tidak mudah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.